Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Sholat merupakan ibadah pokok bagi seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu memperhatikan sholat kita dengan baik, agar pahala sholat kita menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan pada saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita berpakaian rapi saat kondangan. Jika kalian penasaran apa saja jenis-jenis pakaian yang dilarang saat sedang melaksanakan ibadah sholat, maka tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Terdapat beberapa kesalahan terkait dengan pakaian yang digunakan sebagian orang ketika sedang sholat. Dikutip dari buku 221 Kesalahan dalam Sholat beserta koreksinya dari Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid. Termasuk kesalahan jika sholat dengan memakai pakaian transparan yang terlihat bagian bawahnya, apalagi jika orang yang sholat itu memakai celana pendek yang tidak sampai menutup aurat secara penuh. Maka yang benar, wajib menutup aurat dalam setiap keadaan, dan kewajiban itu bertambah kuat terutama di dalam sholat. Sekumpulan ulama berpendapat bahwa menutup aurat termasuk salah satu syarat sahnya sholat, dan sholat dinyatakan tidak sah tanpa menutup aurat. Jadi kita diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat. Dalam hal ini juga diperhatikan ketebalannya, baik yang dipakai itu berupa baju maupun celana. Dengan demikian, berikut adalah jenis-jenis pakaian yang harus kita hindarkan sebelum melaksanakan sholat. Pertama, busana yang penuh gambar. Kamisa dengan gambar salah satu jenis pakaian yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Kamisa adalah baju yang terbuat dari bulu yang memiliki gambar di atasnya, sebagaimana yang diriwayatkan hadis berikut dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisa, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Huzaifah dengan kamisa ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, atau jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya kamisa tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari. Juga diterangkan dalam hadis berikut dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari. Al-Kastalani berkata bahwa gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki, atau isba'al bagi laki-laki.
Isba'al menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tak kala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya. Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang mengenakan kemeja atau pakaian pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah, punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat jelas. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku ataupun sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Keempat, menyisingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyisingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyisingkannya dan rambut menjalinnya." Hadis riwayat Muslim. Kelima, baju ketat yang menggambarkan lekukan tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya pada malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit, sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau pun menasehati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i juga berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Dengan demikian, umat muslim disarankan untuk selalu memperhatikan dan menghormati tata cara berpakaian, tentunya yang sesuai dengan ajaran Islam, agar ibadah sholat kita menjadi lebih khusyuk dan berkah. Amin ya robbal alamin. Demikianlah penjelasan terkait jenis-jenis pakaian yang tidak boleh digunakan saat melaksanakan sholat. Semoga dengan adanya konten ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.